kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Jumpa lagi dengan kakak. Masih dalam kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin siapa yang masih ingat cerita kakak terakhir tentang perang apa? Iya benar, tentang perang tepung atau perang sawik. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan teruskan ya selanjutannya. Yuk, didengarkan. Adik-adik, kalian tentu sudah pernah mendengar nama Bukit Uhud. Bukit Uhud ialah bukit yang berada di dekat kota Madinah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ini adalah bukit yang mencintai kami, dan kami pun mencintainya," kata Rasul adik-adik. Di sekitar bukit ini pernah terjadi sebuah peristiwa besar, yakni peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Bagaimana kisahnya adik-adik? Yuk kita simak ceritanya. Berawal dari kaum Quraisy yang sangat marah atas kekalahan mereka pada perang Badar. Banyak pemusuh mereka yang terbunuh dalam perang tersebut. Mereka pun bersiap-siap untuk membalas dendam kaum muslimin. Dengan penuh semangat, Abu Sufyan pun mengumpulkan 3.000 tentara yang terdiri dari orang-orang Quraisy dan sekutunya. Pasukan musyrikin mulai bergerak. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid yang pada saat itu masih kafir, dan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Akhirnya tibalah mereka di tepi kota Madinah. Mereka pun mendirikan kemah di padang yang luas di pinggir lembah Qonah. Lembah ini terletak di Bukit Ainain dan Bukit Uhud. Nah, adik-adik, Rasulullah SAW mendengar kabar tentang kedatangan pasukan ini. Berangkatlah Rasulullah SAW menuju Uhud. Mula-mula, kaum muslimin yang ikut berangkat lebih dari 1.000 orang adik-adik. Namun, di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay berbalik pulang dengan membawa 300 teman-temannya adik-adik. Rasulullah SAW akhirnya membagikan pasukan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kaum muhajirin yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sebagai pemegang benderanya. Kelompok kedua adalah kabilah Aus dengan pemegang bendera yaitu Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Adapun kelompok ketiga adalah kabilah Khazraj dengan pemegang bendera Hubab bin Al-Mudhir radhiyallahu anhu. Setelah kaum muslimin sampai di daerah Asy-Syaikhon, beliau pun memeriksa pasukan muslimin. Para pemuda yang masih di bawah umur diperintahkan untuk kembali ke Madinah. Akhirnya, kaum muslimin yang ikut berperang saat itu tersisa hanya 700 orang. Beliau lantas melanjutkan perjalanan hingga sampai di atas Bukit Ainain. Di bukit ini, beliau menempatkan 50 orang pemanah adik-adik. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Jubair al-Ansari. Bukit ini kemudian dikenal dengan nama Jabal Rumah, yang artinya bukit para pemanah. Rasulullah SAW memerintahkan pasukan pemanah untuk menghalangi kuda-kuda kaum Quraisy untuk melindungi pasukan muslimin. Beliau juga menegaskan kepada mereka untuk tidak meninggalkan tempat tersebut hingga datang perintah dari beliau. Adik-adik, sampailah pada kedua pasukan yang saling berhadapan-hadapan. Tolhah bin Abi Tolhah al-Abdari tampil dan menantang pasukan muslimin untuk bertanding 1 lawan 1. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu maju untuk menyambut tantangan tersebut. Bertarunglah keduanya dengan dahsyat adik-adik. Adik-adik, pada akhirnya Az-Zubair berhasil mengalahkan Tolhah adik-adik. Maka bertakbirlah Nabi, diikuti oleh kaum muslimin lainnya. Perang pun berkobar. Pasukan musyrikin berusaha menyerang pasukan muslimin sebanyak 3 kali. Akan tetapi, pasukan pemanah menghujani mereka dengan anak panah, hingga mereka bisa dipukul mundur. Pasukan muslimin memusatkan serangan pada pemegang bendera kaum musyrikin dan berhasil membuatnya tumbang. Serangan pasukan muslimin semakin keras sehingga pasukan musyrikin lari kocar-kacir.
Masya Allah adik-adik, terjadilah kekalahan di pihak musyrikin. Mereka lari untuk menyelamatkan diri mereka. Pasukan muslimin pun mengejar mereka sambil mengambil harta rampasan perang. Tiba-tiba adik-adik, ketika melihat hal itu, pasukan pemanah turun dari tempat mereka dan ikut mengambil harta rampasan perang karena mengira peperangan telah usai. Pada saat melihat apa yang dilakukan oleh pasukan muslimin, Khalid bin Al-Walid pun memanfaatkan keadaan. Dia menyerang 10 orang pemanah yang masih tersisa di Bukit Ainain. Kemudian, dia mengitari bukit tersebut dan mengambil posisi di belakang pasukan muslimin adik-adik. Mulailah dia melakukan serangan. Pasukan musyrikin Quraisy yang mengetahui hal itu segera kembali ke medan tempur. Bendera mereka kembali dikibarkan. Bergabunglah mereka di sisi Khalid bin Walid hingga menjadi pasukan yang amat sangat kuat adik-adik. Rasulullah berada di belakang pasukan muslimin. Hanya ada 7 orang Ansor dan 2 orang Muhajirin yang menyertai beliau saat itu. Ketika melihat Khalid bin Walid muncul dari belakang, beliau pun memanggil para sahabat. "Kemarilah, wahai hamba-hamba Allah." Suara beliau didengar oleh pasukan musyrikin, sebab mereka lebih dekat dengan beliau daripada pasukan muslimin. Segeralah mereka menyerang beliau adik-adik. Beberapa tentara muslimin yang ada di sekitar beliau berusaha melindungi beliau dengan sekuat tenaganya, hingga gugurlah orang-orang Ansor tersebut adik-adik. Tinggallah 2 orang Muhajirin, yakni Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Pasukan musyrikin terus maju. Mereka menyerang Nabi tanpa henti hingga sebuah batu mengenai Nabi. Beliau pun terjatuh hingga gigi seri beliau patah. Adik-adik, bibir bawah beliau terluka. Topi baja di kepala beliau terkena hantaman sehingga terlukalah kening dan kepala beliau. Beliau juga terkena sabetan pedang yang melukai bagian atas pipi beliau. Selain itu, 2 lingkaran hitam di topi baja beliau masuk ke luka di pipi tersebut. Wajah beliau pun bercucuran darah adik-adik. Sa'ad bin Abi Waqqas terus melemparkan anak panahnya tanpa henti. Dia berusaha melindungi Rasulullah SAW. Beliau pun membantunya dengan mengambilkan anak panah miliknya. Beliau berkata, "Lemparlah ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Adapun Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu memerangi sekelompok orang yang menyerangnya. Akibatnya, Thalhah mengalami 35 atau 39 luka adik-adik. Dia berusaha melindungi Nabi dengan tangannya hingga beberapa jarinya putus. Di tengah situasi yang genting seperti ini, turunlah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Keduanya berperang untuk melindungi beliau. La haula wala quwwata illa billah. Sejumlah sahabat berusaha kembali ke tempat Rasulullah. Akhirnya datanglah Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhuma. Mereka mencabut lingkaran besi dari wajah beliau hingga tercabutlah beberapa gigi seri beliau adik-adik. Setelah itu mereka mengobati Thalhah yang terluka parah. Abu Dujanah, Mus'ab bin Umair, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat yang lainnya berhasil untuk mendekat kepada Nabi. Mereka pun melingkar untuk melindungi Rasulullah SAW. Pasukan musyrikin tidak mau tinggal diam. Mereka bersatu dan terus melakukan serangan. Mus'ab bin Umair tetap kuat memegang bendera. Musuh menembas tangan kanannya hingga putus adik-adik. Dia pun memegang bendera dengan tangan kirinya. Lalu mereka pun menebas tangan kirinya. Dia pun jatuh berlutut, tetapi tetap memegang bendera dengan dadanya. Dia memeluk bendera hingga gugurlah sebagai syahid. Masya Allah ya adik-adik. Nah, yang membunuh Mus'ab adalah Abdullah bin Qami'ah yang mengira bahwa Mus'ab adalah Nabi Muhammad SAW karena perawakannya yang mirip. Setelah membunuh Mus'ab, Abdullah pun berteriak dengan girang, Muhammad telah dibunuh! Muhammad telah dibunuh! Karena mendengar teriakan tersebut, sebagian kaum muslimin pun mulai lemah semangat adik-adik. Namun, sebagian lagi malah semakin bersemangat untuk bertempur. Mereka berharap bisa segera menyusul Rasulullah SAW untuk gugur sebagai syuhada. Masya Allah adik-adik, kakak jadi ikut semangat nih. Pada saat perang semakin berkecamuk, tiba-tiba Ka'ab bin Malik melihat Rasulullah SAW yang masih hidup. Segeralah dia berseru dengan penuh kegembiraan. Dia pun berkata, Wahai kaum muslimin,
bergembiralah kalian. Inilah Rasulullah. Begitu mendengar kabar dari Ka'ab, pasukan muslimin pun kembali bersemangat. Berkobarlah semangat mereka adik-adik. Mereka pun segera mendekat dan berkumpul di sekeliling Nabi SAW. Pasukan muslimin kemudian berusaha mencari jalan agar bisa lolos dari kepungan pasukan musyrikin. Pasukan musyrikin segera menghalangi mereka agar tidak lolos. Banyak kaum muslimin yang gugur dalam peperangan ini adik-adik. Mereka berjumlah sekitar 70 orang. Salah satunya adalah paman Nabi adik-adik. Ada yang tahu? Iya, dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Adapun korban dari pihak musyrikin mencapai 24 orang. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah adik-adik, ada satu lagi peristiwa yang membuat Rasulullah SAW sangat bersedih. Sampai-sampai beliau melakukan kunut selama 1 bulan penuh. Dalam kunut itu, beliau mendoakan kejelekan terhadap orang-orang yang telah zalim kepada para sahabat. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Bir Maunah. Peristiwa ini pun memicu perang selanjutnya, di mana salah satu sahabat Rasulullah, Amr bin Umayyah ad-Damri, menyerang dan membunuh 2 orang laki-laki dari Bani Kilab yang memiliki ikatan perjanjian dengan Rasulullah adik-adik. Nah, perang apakah itu? Penasaran kan? Kita lanjutkan kisahnya di audio berikutnya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.